Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang analisis regresi. Baik, kita mulai. Nah, apabila dua variabel X dan Y mempunyai hubungan, maka nilai variabel X yang sudah diketahui dapat dipergunakan untuk memperkirakan atau menaksir atau meramalkan nilai variabel Y. Nah, di sini dapat dipahami dalam regresi ada dua variabel. Yang pertama variabel X dan yang kedua variabel Y. Nah, masing-masing variabel ini memiliki kedudukan masing-masing. Variabel X itu adalah variabel yang diketahui. Kemudian variabel Y yaitu variabel yang akan kita gunakan untuk memperkirakan, menaksir atau meramalkan nilainya. Nah, tujuannya apa? Itu tujuannya untuk memprediksi atau meramalkan perkiraan mengenai terjadinya suatu kejadian waktu yang akan datang. Nah, contohnya ramalan jumlah produksi 2 tahun yang akan datang, ramalan harga bulan depan, ramalan jumlah penduduk 10 tahun yang akan datang, dan lain-lain. Nah, di sini kami akan membahas tentang regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Nah, selanjutnya regresi linier sederhana, yaitu regresi linier yang variabel terikatnya Y hanya dipengaruhi satu variabel bebas atau X. Nah, itu adalah pengertian dari regresi linier sederhana. Nah, variabel Y dalam regresi linier sederhana, variabel Y hanya dipengaruhi satu variabel bebas atau X. Jadi variabel Y variabel Y-nya 1 dan dipengaruhi variabel bebasnya juga 1, yaitu variabel X. Misalnya kita ingin mengetahui hubungan fungsional pengaruh atau meramalkan pengaruh antara banyaknya pengunjung toko dengan banyaknya pembeli di toko. Nah, ini persamaan regresi liniernya adalah Y sama dengan A ditambah B X. Kita kembali ke contoh soalnya ini dulu. Nah, ini kan untuk mengetahui hubungan fungsional antara banyaknya pengunjung toko. Nah, banyaknya pengunjung toko ini adalah variabel bebasnya atau variabel X dengan banyaknya pembeli di toko. Nah, pembeli di toko ini variabel Y atau variabel yang dipengaruhi. Persamaannya yaitu Y sama dengan A ditambah B X, di mana Y-nya itu tadi
yaitu pengunjung toko atau variabel terikat, X-nya, Y-nya, yaitu banyaknya pembeli di toko, ya, yang di sini nilainya ingin kita ketahui. Kemudian X-nya ini adalah pengunjung toko. Nah, jika misalnya nilai B itu positif, maka variabel Y akan mengalami kenaikan atau pertambahan. Begitu juga sebaliknya, jika nilai B itu mengarah ke negatif, maka variabel Y juga akan mengalami penurunan. Nah, untuk contoh soalnya lebih detailnya bisa disimak video selanjutnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esti Nur Khorimah, NIM 138, akan melanjutkan presentasi dari analisis regresi sederhana. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang terdapat dalam halaman 245 yang berbunyi data diperoleh dari observasi tentang kualitas layanan dan penjualan barang sebagai berikut. Jadi diperoleh data sebagai berikut ya. XI itu yaitu kualitas layanan dan YI itu penjualan barang. Lalu pertanyaannya, hitunglah persamaan regresinya untuk membuktikan bahwa tidak terdapat hubungan kausalitas antara kualitas layanan dengan rata-rata penjualan barang jika taraf signifikansi menggunakan 5%. Jadi langkah pertama, kita harus mencari harga dari XI kuadrat, YI kuadrat, dan XI YI. Lalu kita memperoleh jumlah dari XI YI, XI YI, XI kuadrat, dan YI kuadrat. Nah, untuk jumlah dari XI yaitu jumlah 1782, jumlah dari YI 5485, jumlah dari XI kuadrat 94098, jumlah dari YI kuadrat 887.291, serta jumlah dari XI YI 288.380. Lalu kita harus menghitung harga A. Menghitung harga A harus menggunakan rumus sigma YI kali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikali sigma XI YI per N kali sigma XI kuadrat min sigma XI kuadrat. Dapat diperoleh harga dari A sama dengan 93,85. Dalam mencari harga A, kita juga bisa menggunakan rumus A sama dengan Y min BX. Lalu, kita menghitung harga B. Untuk menghitung harga B, kita menggunakan rumus B sama dengan N kali sigma XI YI min sigma XI kali sigma YI per N sigma XI kuadrat min sigma XI kuadrat. Dapat diperoleh harga B senilai 1,29. Untuk mencari harga B, kita juga dapat menggunakan rumus B sama dengan RSY per XX. Jadi, untuk mencari harga B dengan rumus RSY per SX, kita harus mencari korelasi produk momennya R dan simpangan bakunya S terlebih dahulu. Jadi langkah selanjutnya kita menyusun persamaan regresi. Persamaan regresinya yaitu Y sama dengan A plus BX. Nah, tadi kan udah mencari harga A dan harga B, jadi kita masukkan. A tadi 93,85 plus 1,29 X. Nah, misalnya nih, jika nilai kualitas layanan sama dengan 64, maka nilai rata-rata penjualan adalah Y sama dengan A plus BX ya tadi. Langsung dimasukkan. 64 itu yaitu X-nya. Jadi Y sama dengan 93,85 ditambah 1,29 dikali 64 sama dengan 176,41. Tuh. Terus
antara nilai kualitas layanan dengan nilai penjualan tiap bulan itu juga dapat dihitung korelasinya. Nah, korelasi ini dapat dihitung dengan rumus RXY sama dengan N sigma XIYI min sigma XI kali sigma YI per akar dari N sigma XI kuadrat min sigma XI kuadrat dikali N sigma YI min sigma YI kuadrat. Dapat diperoleh harga dari Rx atau korelasinya yaitu 0,6909. Harga R tabel untuk taraf kesalahan 5% dengan N sama dengan 34 adalah sebesar 0,339. Dari mana dapat 0,339? Jadi, dapat dari 0,339 itu harus mencari dari tabel R dulu. Di belakang sudah ada ya. Nah, karena R hitung 0,6909 lebih besar dari R tabel 0,339, sehingga dapat disimpulkan terdapat hubungan yang positif dan signifikan sebesar 0,6909 antara nilai kualitas pelayanan terhadap rata-rata penjualan barang tiap bulan. Sedangkan jika dihitung koefisien determinasinya, yaitu koefisien determinasi itu lambangnya R kuadrat. Jadi R kuadrat sama dengan 0,6909 kuadrat sama dengan 0,4773. Maka dapat disimpulkan atau ditafsirkan bahwa nilai rata-rata penjualan barang tiap bulan itu senilai 47,73% yang ditentukan oleh nilai kualitas layanan yang diberikan. Sedangkan sisanya atau sekitar 52,27% ditentukan oleh faktor lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian regresi berganda. Regresi berganda adalah model regresi atau prediksi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Istilah regresi berganda dapat disebut juga dengan istilah multiple regression. Kata multiple berarti jamak atau lebih dari satu variabel. Analisis regresi ganda digunakan apabila ingin meramalkan bagaimana keadaan naik atau turunnya variabel dependen bila terdapat dua atau lebih variabel independen. Persamaan regresi untuk dua prediktor. Persamaan regresi untuk dua prediktor adalah Y bar sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2. Sedangkan untuk persamaan regresi untuk tiga prediktor adalah Y bar A sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3. Untuk menentukan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencari nilai dari analisis regresi ganda adalah 1. Menentukan rumus hipotesisnya yaitu HO dan HA. 2. Menentukan uji statistik yang sesuai yaitu F sama dengan S1 pangkat 2 per S2 pangkat 2. Uji F di atas dapat diketahui dengan A. Menentukan jumlah kuadrat regresi A dengan rumus jumlah kuadrat regresi A sama dengan sigma Y pangkat 2, di mana berlaku Y sama dengan Y dikurangi Y bar. B. Menentukan jumlah kuadrat regresi B per A dengan rumus jumlah kuadrat regresi B atau A sama dengan B1 sigma X1Y plus B2 sigma X2 Y, di mana berlaku Y sama dengan Y min Y bar, X1 sama dengan XI dikurangi X bar, dan X2 sama dengan XI dikurangi X bar. C. Menentukan jumlah kuadrat residu jika
S dengan N rumus jika jumlah kuadrat residu sama dengan jumlah kuadrat regresi A dikurangi jumlah kuadrat regresi B atau A. D. Untuk menentukan nilai F dengan rumus F hitung jumlah kuadrat dibagi 2 per 2 terus jumlah kuadrat residu dibagi N plus 3. Masuk dalam kasus regresi berganda dengan soal data pengeluaran 10 rumah tangga untuk pembelian barang tahan lama per minggu, pendapatan per minggu, dan jumlah anggota keluarga. Y. Untuk pembelian barang tahan lama per minggu, X1 pendapatan per minggu, lalu X2 jumlah anggota keluarga. Perumusan masalah sebagai berikut. Nah, kita lanjut. Hipotesis. Tidak terdapat pengaruh pendapatan per minggu dan jumlah anggota keluarga terhadap pembelian barang. Lalu untuk kriteria penerimaan hipotesisnya seperti ini. H0.2 B sama dengan 0, artinya tidak terdapat pengaruh pendapatan per minggu dan jumlah anggota keluarga terhadap pembelian barang. HA.2B tidak sama dengan 0, terdapat pengaruh pendapatan per minggu dan jumlah anggota keluarga terhadap pembelian barang. Lalu kita masuk ke sampel. Sampel itu diambil 10 sampel data keluarga. Nah, dengan data yang terkumpul sebagai berikut. Seperti ini. Diketahui X1, X2, dan Y-nya seperti ini. Nah, lalu kita masuk ke persamaan regresi. Dengan X1, X2, Y tadi sudah diketahui, kita masukkan ke dalam tabel, lalu kita akan mencari X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1 kali Y, X2 kali Y, X1 kali X2. Nah, setelah itu, kita mencari determinan. Matriks A dengan determinasi 3182. Matriks A1 dengan determinasi 6958. Nah, lalu ini untuk matriks A, A2, dan matriks A3. Lalu kita masuk ke koefisien regresi dengan rumus Y sama dengan B plus A plus B1 X1 plus B2 X2. Nah, dengan diketahuinya A, B1 dan B2 sudah diketahui, sehingga didapat rumus regresi sebagai berikut. Nah, ini langsung dimasukkan saja ke rumusnya tadi, ditulis dan langsung dimasukkan angkanya tadi. Nah, lalu kita masuk ke ini. A sama dengan 2,1867, artinya jika pendapatan per minggu atau X1 dan jumlah keluarga atau X2 sebesar 0, maka pembelian barang tahan lama atau Y akan sebesar 4,078. Seperti itu. Kalau B1 sama dengan 1,7178, artinya jumlah keluarga atau X2 konstan, maka pendapatan per minggu atau X1 akan menyebabkan penurunan Y sebesar 1,7178. B2 sama dengan 1,228. Artinya, jika pendapatan per minggu atau X1 konstan, maka kenaikan jumlah keluarga atau X2 akan menyebabkan kenaikan Y sebesar 1,228. Lalu kita masukkan nilai prediksi. Nah, ini berapa besarnya pembelian barang tahan lama jika pendapatan per minggu sebesar 10 dan jumlah anggota keluarga 7 dan seterusnya jika terdapat pada tabel sampel. Nah, ini nilai prediksinya, kita memprediksi. Lalu kita masuk ke tabel. Kita membuat tabel dengan memasukkan Y prediksinya. Seperti itu. Lalu kita masuk ke koefisien determinasi, setelah itu kesalahan baku estimasi, lalu ke standar error koefisien regresinya. Kita masuk ke menghitung kofaktor dengan matriks A, K11,
hasilnya seperti ini. Nah, lalu untuk uji F digunakan untuk menentukan pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel tergantung. Ini untuk mencari F tabelnya. Nah, lalu uji T sama dengan ini tadi ya, sama dengan uji F tadi. Seperti ini. Lalu untuk kesimpulan, tidak terdapat pengaruh pendapatan per minggu dan jumlah keluarga secara bersama-sama maupun secara parsial terhadap pembelian barang dalam jangka lama. Implikasi, sebaiknya pembelian barang dalam jangka lama tidak mempengaruhi dengan hasil pendapatan per minggu dan dalam jumlah keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tira Cintia Putri, NIM 131. Di sini saya akan menyampaikan tentang analisis regresi ganda. Dapat dilihat di sini ada sebuah soal. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh makanan ikan tiap hari dalam seminggu X1 dan panjang ikan milimeter X2 terhadap berat ikan kilogram Y di Desa Tani, Tambak Raya Sejahtera. Datanya sebagai berikut. Di sini dapat dilihat ada sebuah data di dalam tabel. Nah, di sini kita akan menentukan persamaan regresi ganda, kemudian membuktikan apakah ada pengaruh yang signifikan antara makanan ikan dan panjang ikan terhadap berat ikan di Desa Tani, Tambak Raya Sejahtera. Di sini kita akan menentukan hipotesis terlebih dahulu. Hipotesis A, terdapat pengaruh yang signifikan antara makanan ikan dan panjang ikan terhadap berat ikan. Hipotesis O, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara makanan ikan dan panjang ikan terhadap berat ikan. Hipotesis A, R itu tidak sama dengan 0. Hipotesis O, R sama dengan 0. Dari data yang ada, kita dapat mencari X1 dikali Y, X2 dikali Y, X1 kuadrat, X2 kuadrat, Y kuadrat, X1 dikali X2, sehingga dapat didapat berupa data sebagai berikut. Di sini ada berupa data yang telah kita sederhanakan tadi. Kemudian kita akan mencari B1. Nah, B1 ini rumusnya. Kemudian kita masukkan data yang tadi ke dalam rumusnya sehingga mendapatkan hasil 0,52. Setelah mencari B1, kemudian kita mencari B2. Ini data yang telah kita sederhanakan tadi. Kemudian ini rumusnya B2. Kemudian kita masukkan data tadi ke dalam rumus B2 sehingga menghasilkan 0,05. Kemudian kita akan mencari A konstanta. Ini data yang telah kita sederhanakan tadi. Ini rumus konstanta. Kemudian kita memasukkan data tersebut ke rumusnya sehingga didapatkan hasil 28,5. Kemudian data yang telah kita dapat yaitu B1 sama dengan 0,52, B2 sama dengan 0,05, konstanta sama dengan 28,5. Jadi persamaan regresi gandanya Y sama dengan konstanta plus BX1 plus BX2 yang menghasilkan Y sama dengan 28,5 plus 0,52 X1 plus 0,05 X2. Kemudian di sini kita akan membuktikan apakah ada pengaruh yang signifikan antara makanan ikan dan panjang ikan terhadap berat ikan di Desa Tani, Tambak Raya Sejahtera. Untuk membandingkan F hitung dengan F tabel sebelumnya akan dicari nilai korelasi ganda. Nah, di sini ada rumus korelasi gandanya. Setelah dimasukkan data yang telah kita dapat tadi, akan menghasilkan 0,58. Kemudian ini DF pembilang sama dengan K sama dengan 2. DF penyebutnya ini N kurang K kurang 1, yaitu 9. Kemudian kita akan mencari F hitungnya. F hitungnya ini rumusnya. Setelah itu kita masukkan data yang telah ada.
sehingga menghasilkan 11,74. Kemudian kita akan mencari F-tabelnya. Taraf signifikannya 0,05. Taraf pembilang horizontal, yang ini horizontal, itu sama dengan 2. DF penyebutnya itu sama dengan 9, vertikal, yang ini. Nah, kemudian F-tabelnya diketahui itu sama dengan 4,26. Mengapa 4,26? Kita dapat lihat di tabel ini. DF untuk pembilangnya 2, DF penyebutnya 9. Nah, dapat dilihat bahwa ini 4,26. Jadi F-tabelnya 4,26. Kemudian kaidah pengujian signifikansi, jika F hitung lebih besar dari F tabel maka hipotesis O ditolak, artinya signifikan. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel, hipotesis O diterima, artinya tidak signifikan. Kemudian ini hasilnya, F hitung lebih besar dari F tabel. Mengapa? Karena di sini ternyata F hitungnya 11,74 itu lebih besar dari F tabelnya, yaitu 4,26. Berarti hipotesis O ditolak dan hipotesis A diterima. Jadi terdapat pengaruh yang signifikan antara makanan ikan dan panjangan ikan terhadap berat ikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.